Intimidasi berupa sebutan dokter bodoh menghantui dokter Ica, seorang dokter di NTT. Wajahnya ditunjuk berulang dan direndahkan di hadapan rekan kerja serta masyarakat di lokasi kejadian. Dan jika nakes yang menyelamatkan nyawa, namun siapa yang melindungi mereka? Kita akan ulas bersama Telogo Wismo, Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan juga keluarga dari dokter Ica, Victor Manbait. Selamat malam dokter Telogo dan juga Bang Victor. Selamat malam. Mhm. Saya mau ke Malam. Pak Victor terlebih dahulu. Pak Victor, mungkin Anda boleh ceritakan versi keluarga. Sebenarnya tekanan seperti apa yang dialami oleh dokter Ica sehingga depresi itu muncul? Iya, mungkin sebelum saya ke, tekanan itu, kami perlu gambarkan tentang, peristiwa itu. Bahwa, Dokter Ica itu adalah, dokter yang bekerja pada pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, Mhm. bertugas di, Puskesmas Biteva dan, di luar jam dinas itu kemudian dengan surat izin prakteknya itu berpraktek di, Rumah Sakit Leona, itu Mhm. yang pertama. Yang kedua bahwa, saat dia melaksanakan tugas pelayanan di IGD Rumah Sakit Leona itu, pada hari Sabtu itu ada pasien yang masuk ke situ, eee, yang dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara itu. Sebenarnya pasien ini sudah dipatok ulang sejak tanggal 13 malam Mhm. dan baru pada tanggal 14 hari Sabtu sekitar jam 12.30 itu kira-kira baru dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Oke. Kabupaten Timor Tengah Utara. Nah, di sana sudah dilakukan pelayanan oleh, Rumah Sakit Umum Daerah. Namun, sudah dilakukan juga pengujian labnya dan dipastikan bahwa dia hanya menjalani observasi, Mhm. Mhm. gitu. Dan tentang penanganan itu sendiri sudah disampaikan oleh dokter jaga kepada keluarga dari pasien ini. Namun saat itu karena tidak ada dokter bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Kehamnanu itu, karena libur saat itu, Mhm. sehingga kemudian dipindahkan untuk penanganan lukanya di Rumah Sakit Leona. Jadi diingat bahwa dirujuk ke sana itu untuk penanganan, Luka. Oke. bedahnya, Mhm. lukanya, Mhm. Mhm. gitu. Nah, sementara kemudian itu baru dirujuk ke Rumah Sakit Leona itu kan jam 17 tuh, jam 5 sore itu. Dan yang bertugas saat itu adalah dokter Ica. Dan ketika pasien datang, dokter Ica masih berkoordinasi dengan dokter penjaga di Rumah Sakit Umum Daerah. Bagaimana penanganannya? Dan disampaikan seperti yang saya uraikan tadi, bahwa sudah dilakukan penanganannya karena dokter bedahnya tidak ada dan dikoordinasikan dengan Leona yang ada dokter bedahnya, Oke. makanya dibawa ke sana, gitu. Sehingga ketika sementara melakukan penanganan itu, datanglah 3 orang itu mempertanyakan penanganan yang sementara dilakukan oleh dokter Ica. Dokter Ica menjelaskan semua prosedur itu. Bahkan ketika dalam melakukan penanganan itu, selain memastikan ke dokter jaga sebelumnya di Rumah Sakit, Umum Daerah, dia juga berkonsultasi ke ahli BISA yang ada satu-satunya di Indonesia itu. Dan dipastikan bahwa tidak perlu dilakukan, memberikan serum anti BISA karena tidak tercampur, Oke. BISA-nya dengan Pak darah, Victor, sehingga 3 yang bersifat. orang yang, DPRD yang datang untuk menghampiri dokter Ica ini yang diduga melakukan intimidasi ini, siapanya pasien? Apa hubungannya dengan pasien? Apakah semuanya hubungan keluarga atau seperti apa yang Anda ketahui? Dari tiga orang itu ada satu yang mengatakan bahwa dia adalah keluarga pasien sambil memperkenalkan dirinya sebagai anggota DPRD. Mmm. Dia mengatakan itu namanya kemudian diketahui itu apa, Lasakar. Mhm. Nah, dia mempertanyakan, eee, apa kesehatan yang diberikan oleh dokter Ica dengan memasang, eee, infus, kemudian memberikan pengobatan, kemudian dengan menggips itu lukanya sehingga kemudian tidak ada pergerakan, dia mempertanyakan itu Mhm. padahal Mhm. tindakan standar yang dilakukan berdasarkan dengan konsultasi kepada, Oke. eee, dokter ahlinya.
Nah, yang kemudian sementara dia mempertanyakan itu, tiba-tiba orang yang datang bersama dia yang satunya lagi, Mhm. eee, dengan nada tinggi kemudian menunjuk-nunjuk Dokter Ica, mengatakan bahwa, "Kamu tanda muka Mhm. saya ini adalah anggota DPRD, Komisi 3 yang membidangi kesehatan dan, eee, saya bisa, memindahkan kamu dari situ," Mmm. yang begitu. Nah, kemudian setelah itu yang satunya lagi ada perempuan, dia mengatakan bahwa, "Ini ada SOP yang saya pegang, SOP." Di mana dalam SOP itu dikatakan bahwa setelah 6 jam itu harus dilakukan penyuntikan serum. Oke. Nah, sambil berkata begitu dikatakan, "Panggil wartawan, panggil wartawan." Mmm. Nah, ini Dokter Ica sudah memberikan penjelasan kepada mereka dengan baik, namun mereka tetap ngotot untuk itu. Sehingga Dokter Ica kemudian menelpon Direktur RS Leona Oke. untuk bisa datang dan mengatasi situasi itu. Awal-awalnya ketika dijelaskan mereka juga masih bertahan, tetapi setelah itu bisa diredakan. Dan Dokter Ica karena sudah seperti itu dia tetap melayani pasien yang lain. Saat itu Oke. kan ada 4 orang pasien. Mhm. Jadi Mhm. kemudian itu dia melayani 3 pasien yang lain sementara, eee, si pasien yang dirujuk dari rumah sakit umum itu kemudian ditangani oleh dokter selanjutnya Mhm. dan pasien itu ditangani dengan baik sampai kemudian pada hari Senin pagi itu dia sudah keluar dari rumah sakit dan dalam keadaan sehat, gitu. Oke, jadi apa intimidasinya, Pak? Apakah hanya bentuk verbal, sorry, saya koreksi, bukan hanya, tapi apakah kekerasan verbal tersebut yang memicu adanya depresi yang dialami oleh Dokter Ica atau seperti apa? Cerita Dokter Ica kepada, keluarga ataupun teman-teman terdekatnya seperti apa? Jadi situasi saat itu memang sangat, menurut dokter Ica itu sangat kemudian membuat dia tertekan sekali. Mmm. Karena apa? Karena dia sudah menjelaskan dengan baik prosedur yang dilakukan, namun mereka tetap ngotot, Mhm. bahkan Mhm. sambil menunjuk-nunjuk dokter Ica dengan tangan gitu, Mbak. Nah, hal Oke. itu membuat dokter Ica sangat tertekan dengan Ya. itu. Bukan itu saja, setelah itu kemudian, sudah reda dan dilayani, dokter Ica kan kemudian kembali. Mhm. Nah, pada hari Minggu berikutnya, ketika Dokter Ica datang kembali ke rumah sakit untuk piket, nah dia melihat ada 2 orang yang tadi itu yang 2 orang atau itu Ya. ada duduk bersama se se beberapa orang di sekitar, IGD Mhm. itu, Mhm. ini membuat dia semakin, "Lah, ini orangnya masih ada di sini juga." Ini membuat dia semakin tertekan, sehingga Oke. kemudian malam itu dia tidak melanjutkan piket dan kembali ke, Mhm. eee tempat tinggalnya. Nah, sampai di sana kemudian dia, karena saking tertekannya itu, kemudian menjadi lemas dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Oke. Leona untuk mendapatkan pelayanan. Oke, baik. Saya mau beralih ke patologo terlebih dahulu. Patologo, bagaimana tanggapan PBID? Ini ada 3 wakil rakyat yang harusnya juga bisa lebih mengetahui ya, susah senangnya menjadi seorang tenaga kesehatan termasuk menjadi dokter, tetapi justru tindakan yang dilakukan mencerminkan ketidakpercayaan kepada tenaga kesehatan ataupun dokter yang melayani masyarakat, termasuk, mereka ketika menjadi keluarga pasien. Terima kasih Mbak Rima. Pertama, saya mewakili ID kepada Pak Victor keluarga Dr. Ica, ikut bela sungkawa atas meninggalnya Dr. Ica. Semoga keluarga diberi ketabahan dan kesabaran dan Dr. Ica dia mendapatkan tempat yang paling baik di sisinya. Yang kedua, sangat prihatin kejadian ini. Beberapa kali dokter tenaga kesehatan di UGD di layanan Vaskes tingkat pertama maupun rumah sakit itu sering mendapatkan perlakuan kekerasan verbal maupun fisik. Jadi ini perlu tindakan yang sangat-sangat penting agar tidak terjadi lagi. Kemudian saya selaku wakil dari ID sangat-sangat mengutuk kejadian ini. Kalau masyarakat awam sering melakukan kesalahpahaman menuntut pelayanan rumah sakit atau vaskes tingkat pertama melebihi ekspektasi, Mhm. biasanya bisa dijelaskan, dikomunikasikan, kemudian berakhir dengan minta maaf karena ketidaktahuan. Ya. Tapi kalau ini pejabat, saya rasa sangat disesalkan sekali
perilaku pejabat yang seharusnya bisa memberi contoh kepada masyarakat, ini malah mengintimidasi bahkan menyerang secara verbal kepada tenaga kesehatan. Dokter BD itu tidak seperti dokter-dokter yang lain. Mhm. Dokter BD itu butuh kecepatan dalam berpikir dan bertindak karena waktu itu sangat-sangat terbatas. Jadi kalau seorang dokter UGD sampai tekanan mentalnya menjadi stres begini, artinya Hmm. beliau Dokter Ica memang benar-benar sangat-sangat tertekan atas kejadian tersebut. Dan ini bisa saja terjadi ke teman-teman yang lain. Ya, betul. Maka ID dengan Kementerian Kesehatan pada hari ini sudah berorganisasi dan sudah ke sana. Jadi Bu Dirjen dengan tim investigasi bersadi ke gubernur, kemudian berkunjung ke tempat Dokter Ica. Demikian Mbak Rina. Oke, sebenarnya kan kalau kita melihat dari kronologi yang disampaikan oleh keluarga Dokter Ica, Bang Victor begitu ya, yang menyebutkan secara SOP detil, langkah demi langkah ini dirasa sudah sesuai standar operasional begitu. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya seberapa mumpuni aturan kita ini melindungi tenaga kerja ataupun tenaga kesehatan, termasuk dokter begitu, Patologo? Jadi ini multifaktor. Di setiap kejadian kekerasan verbal maupun fisik kepada dokter maupun tenaga kesehatan, itu memang kan biasanya terjadi karena ekspektasi masyarakat, pasien dan keluarga pasien itu terlalu tinggi. Betul. Sedangkan pada saat kondisi tersebut mungkin ada pasien lain yang lebih urgent yang harus segera ditangani. Karena kalau di UGD tidak berdasarkan siapa yang datang duluan, dilayani duluan seperti di Poli. Ya. Di UGD itu siapa yang harus dilakukan duluan adalah yang paling gawat darurat. Nah, biasanya keluarga pasien itu melihat kok ini keluarga saya kok tidak dilakukan sesuatu, malah ngurusi pasien yang lain atau malah dianggap mainan handphone. Padahal mainan handphone itu mungkin sedang konsultasi dengan dokter spesialis, konsultasi dengan ahli seperti yang terjadi pada Dokter Ica itu. Sudah konsultasi kepada Dokter Tri Maharani, beliau ahli toksik itu. Kemudian pada tadi malam pada saat ada webinar yang diselenggarakan oleh Kang Hadi Konsen itu, Dokter Maharani juga sudah menyatakan bahwa apa yang dilakukan Dokter Ica sudah benar sesuai dengan SOP. Tapi kalau ekspektasi masyarakat itu dengan alasan bahwa ini harus dilakukan, tapi tidak berdasarkan SOP ya, kan kita tidak bisa memenuhi permintaan-permintaan semacam itu. Oke, saya mau beralih ke Pak Victor. Pak Victor, sejauh ini apakah sudah ada permintaan maaf dari ketiga orang yang diduga mengintimidasi Dokter Ica? Seperti apa situasi di sana? Ya, jadi setelah Dokter Ica mengalami itu dan selama seminggu dirawat di rumah sakit dan kita lihat perkembangan mentalnya sedikit baik dan kita tanya, dokter gimana nih? Dia bilang, kita mesti menyampaikan ini ke Dinas Kesehatan dan juga ke ID. Dan kita memang merasa dokter sangat terancam, sehingga kemudian hari Senin itu kita datang ke DPRD Timur Tengah Utara untuk memastikan apakah benar orang-orang yang datang itu dan mengaku sebagai anggota DPRD itu benar-benar anggota DPRD. Dan kita bertemu dengan pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan, dipastikan bahwa mereka bertiga adalah anggota DPRD. Nah, untuk itu, saat itu juga kami mengatakan bahwa kami datang meminta perlindungan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Leona. Karena anak kami dan nakes-nakes yang bertugas pada hari itu mendapat tekanan dan intimidasi dari ketiga orang yang ternyata adalah anggota DPRD itu. Bentuk perlindungan yang kita minta adalah agar mereka diproses sesuai dengan kode etik DPRD yang berlaku. Sehingga kemudian ada rasa perlindungan bagi nakes yang bekerja melakukan pelayanan kemanusiaan dan kesehatan di rumah sakit. Dan
Itu yang kita sampaikan kepada pimpinan DPRD. Mhm. Dan sampai dengan hari ini tidak ada satupun dari ketiga anggota DPRD itu untuk sekedar menyatakan permintaan maaf Mhm. atas apa yang terjadi. Oke oke, Dokter Tulogo, saya minta Anda menanggapi begitu. Ini hal yang menurut saya sangat gawat begitu ya, ketika dokter di rumahnya sendiri dalam tanda kutip di tempat kerjanya setiap hari bekerja di situ, kemudian tidak ada perlindungan di sana. Secara SOP apa yang harus diperkuat supaya ketika ada intimidasi tersebut, misalnya dalam suatu rumah sakit kan pasti ada satpam, ada petugas keamanan lainnya begitu. Kenapa intimidasi ini masih bisa terjadi? SOP apa yang harus digalakkan dalam setiap tempat kerja, dalam hal ini rumah sakit begitu ya, untuk melindungi dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya? Saya rasa dokter harus mendapatkan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugas. Salah satunya adalah kurangi jumlah keluarga yang menemani pasien. Hmm. Di UGD itu kan seharusnya dibatasi, satu pasien, satu keluarga yang menemani, yang nungguin. Nah, biasanya kan berbondong-bondong masuk. Dan ini juga kadang secara kemanusiaan, kalau itu gawat darurat, keluarga kan pengennya menemani anaknya atau keluarganya yang sakit tersebut. Nah, ini harus segera dilakukan ketegasan bahwa setiap di UGD, di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan layanan yang pertama, maupun klinik, hanya ditemani oleh satu orang Hmm. sehingga bisa dokter itu bekerja dengan nyaman. Ya. Seorang dokter ketika mendapatkan pasien datang, itu sudah berpikir harus cepat dan bertindak harus cepat juga. Kalau ada gangguan-gangguan seperti itu, bisa jadi konsentrasinya tidak bagus. Dan ini juga mengancam pasien, keselamatan pasien. Yang kedua, tidak ada niat buruk. Seorang dokter bekerja di fasilitas kesehatan itu ingin mencelakai pasien itu tidak mungkin. Pasti ingin menyelamatkan pasien. Dan itu yang harus disadari oleh masyarakat bahwa tugas seorang dokter itu salah satunya adalah menyelamatkan pasien. Beri ruang yang baik untuk dokter bertugas dengan baik juga dengan kenyamanan dan keamanan. Karena Ya, ketika ya, silakan lanjutkan saran dokter. saya, saran saya memang harus ada perubahan mendasar bahwa rumah sakit harus membatasi jumlah keluarga yang menemani pada saat tindakan-tindakan di UGD maupun di tempat-tempat lain. Memang Demikian, ketika Mbak. menggunakan jas dokter begitu ya, memang dokter dirasa jadi manusia kuat yang serba bisa, padahal dokter juga punya konsentrasi yang terbatas, kemudian juga punya beban emosional begitu ya ketika melayani pasien. Saya mau beralih terakhir ke Pak Victor begitu ya. Pak Victor, ini kan Kementerian Kesehatan sudah menurunkan tim investigasi juga untuk mengusut tuntas kematian Dokter Icha. Sejauh ini langkah hukum yang akan dilakukan oleh pihak keluarga seperti apa? Jadi saya mau katakan bahwa ketika setelah itu Dokter Icha itu melapor secara resmi ya ke Dinas Kesehatan, baik datang bertemu langsung, kemudian dengan bersurat Mhm. juga ke ID, bersurat juga ke ID dan juga ke Badan Kehormatan. Ya. Rencananya sebenarnya itu hari Senin ini, tanggal 29 ini, kami mendampingi Dokter Icha untuk melapor ke kepolisian. Mhm. Tetapi apa mau dikata bahwa kemudian terjadi peristiwa yang tidak kami sangka-sangka seperti ini. Ya. Dan tentunya amanah dari Dokter Icha untuk kemudian melaporkan kejadian ini ke aparat penegak hukum maupun Badan Kehormatan sebagai bentuk perlindungan terhadap para nakes yang melakukan pelayanan kesehatan dan pelayanan kemanusiaan itu tetap kami keluarga akan melaksanakan amanat dari Dokter Icha itu sehingga di kemudian hari tidak akan lagi terjadi hal-hal seperti ini. Mhm. Jadi kami akan menempuh proses hukum atas tindakan yang tidak patut dan tidak pantas oleh mereka yang dikatakan para terhormat itu. Tentu tidak ada ruang untuk keangkuhan, baik itu dilakukan oleh
kita rakyat biasa, apalagi kepada mereka yang disebut sebagai wakil rakyat. Dan itu kita harapkan kasus Dr. Ica ini juga membuka begitu ya perihal pentingnya keamanan menjaga kesehatan mental dan juga perlindungan kepada tenaga kesehatan ataupun para dokter. Terima kasih telah bergabung bersama kami Dr. Telogo Wismo, Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan juga tentunya Bang Victor Manpait selaku keluarga Dr. Ica. Terima kasih Bang Victor dan juga Pak Telogo. Terima Terima kasih. kasih. Selamat malam.